Berdasarkan data Pusat Statistik juga, jumlah pengangguran lulusan universitas juga mencapai 5,67% dari angkatan kerja, yang dimana itu sekitar 13 juta orang. BPS juga mencatat jumlah lulusan universitas yang bekerja pada Agustus 2019 mencapai 12,27 orang. Angka tersebut 9,7% dari total. Nah, kira-kira kenapa sih mereka atau banyak sekali sarjana-sarjana yang sekarang itu nganggur? Kenapa kira-kira? Nah, saya di sini mencoba untuk memilah apa sih yang salah. Pasti pertama, orang akan beranggapan bahwa jurusan saya salah, jurusan saya tidak banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya contohnya saya dari ilmu pemerintahan, gitu ya. Nah, ketika saya itu nggak dapat pekerjaan misalnya, saya akan blaming departemen saya, jurusan saya. Apa sih ilmu pemerintahan, belajar apa kok saya nggak dapat kerjaan gitu. Atau yang kedua, karena peluang kerjanya yang dikit. Orang-orang kebanyakan mainstreamnya berpikir bahwa peluang kerjanya itu sedikit di ilmu pemerintahan, atau misalnya di bidang akuntansi atau hukum misalnya. Kemudian yang ketiga, blaming kampusnya. Iyalah, saya di swasta, nggak mungkin saya dapat pekerjaan yang lebih bagus. Atau pada akhirnya menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih saya dulu nggak usah kuliah bahkan ya? Atau kenapa sih dulu saya nggak mencoba untuk A, B, C, dan D? Nah, ini menjadi dilema kebanyakan orang, bahwa sering banget jurusan itu disalahin, peluang kerja yang nggak ada, kampusnya juga ikut disalahin, dan pada akhirnya menyalahkan diri sendiri. Itu problem yang fresh graduate biasanya hadapi, seperti itu. Nah, kemudian di sini tak kenal maka tak sayang, jadi saya pengen memperkenalkan diri lebih dalam lagi ke teman-teman. Nama saya Helen Dian Fridayani, saya dari S1 S2 itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan S3 sekarang ada di Taiwan di National Cheng Kung University. Kemudian kesibukan saya menulis, baik itu jadi kontemporer writer atau menulis paper. Kemudian saya juga masih ngurusin long life learning project bersama 2 orang teman yang lain, dan juga saya aktif di PPI Tainan. Nah, ini mungkin nanti akan relate dengan yang namanya organisasi dan juga riset ya, bahwa ketika kuliah itu kok bisa sih organisasi tetap jalan, kemudian masih bisa ngurusin long life learning, dan juga masih bisa masih bisa nulis gitu. Kontaknya kalau mau cari saya ada di Instagram dan juga di email. Kemudian prinsip hidup saya simple, ada di US Quran surat Al-Isra ayat 7. Banyaklah berbuat baik kepada sesama dan saling menghargai sesama manusia. Itu prinsip yang sampai sekarang saya pegang. Oke, bicara perjalanan kuliah saya kebetulan angkatan 2013. Lulus alhamdulillah 3 tahun 2 bulan dengan predikat cum laude, dan kebetulan waktu itu saya IPK-nya tertinggi, jadi lulusan terbaik. Kemudian di 2017 dan hingga 2018 saya masuk kuliah S2, kemudian dengan predikat cum laude, dan juga alhamdulillah tesis saya terbaik, karena waktu itu kalau S2 di UMY terutama di ilmu pemerintahan, kita harus publish tesis kita. Kalau belum publish belum bisa lulus gitu. Nah, kemudian sekarang PhD di Cheng Kung University dan mendapatkan 2 beasiswa, NCKU Scholarship itu dari kampusnya, dan Department Scholarship itu based on IPK. Jadi IPK semester 1, IPK semester 2 itu menjadi penilaian. Kalau pengalaman organisasi selama kuliah ya, saya di DPMKM UMY, saya pernah di HMI, saya pernah di Greenpeace Indonesia, saya pernah di IESEC, juga jadi volunteer kalau ada acara, dan juga di FL2MI. FL2MI ini adalah Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Kemudian 2017 hingga 2018 saya lebih aktif kerja, di mana saya jadi research assistant, teaching assistant, dan juga temporary staff di UMY.
Terus kegiatan 2020 ini saya sebagai seorang mahasiswa S3, kemudian saya juga masih bekerja dan juga organisasi. Bahwa di PPI sendiri saya jadi ketua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan saya bekerja sebagai contemporary writer di salah satu media online. Gitu. Nah, kalau ditanya terkait dengan manajemen perkuliahan apa yang Mbak Helen bisa cerita ke teman-teman ya. Pertama, saya selalu um, mengatur waktu, time management, karena yang bisa ngatur waktu itu kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita nanya orang lain, aku ikut ini enggak ya? Tapi kita juga harus ngelihat apa namanya dari diri sendiri, mampu nggak ketika kita ikut banyak organisasi, kita juga masih, kalau saya sekarang posisinya bekerja, kemudian saya juga jadi mahasiswa, kira-kira saya mampu nggak mengatur waktu? Gitu, jangan sampai malah merepotkan orang lain, contohnya malah drop atau malah pekerjaan itu tidak maksimal dikerjakan. Kemudian yang kedua, saya selalu menekankan prinsip usaha mendapatkan sesuatu dimanapun kita berada. Maksudnya adalah ketika teman-teman belajar di kelas, ya udah fokus belajar. Ketika Anda di organisasi, ya Anda dapat mengembangkan skill Anda, kemudian mendapatkan link atau network pertemanan yang baik. Nah, misalnya contohnya kayak sekarang, teman-teman lagi mengikuti webinar, usahakan teman-teman mendapatkan sesuatu, mendapatkan yang bisa dicontoh atau yang bisa diterapkan di diri teman-teman, kayak gitu. Jadi, kadang kan kalau webinar misalnya perkuliahan bosen, laptopnya di sini, orangnya di sana gitu kan. Nah, itu juga apa jadi bahan evaluasi bahwa ketika kamu itu dimanapun mau sedang di kegiatan ataupun tidak atau di dunia pekerjaan, usahakan mendapatkan sesuatu gitu. Even money misalnya. Apa sih yang pengen Anda dapat dari webinar ini pasti ada. Gak hanya ikut-ikutan teman-temannya ya kan. Kemudian aplikasikan apa yang sudah kita dapat. Karena saya mengalami ini. Terkadang kita lupa padahal sudah belajar dan mendapatkan ilmu serta skill tersebut. Jadi contohnya kalau di kelas kita mendapatkan ilmu, misalnya mata kuliah terkait leadership. Ketika kita dapat teorinya, kita dapat ilmunya, ya diaplikasikan sebisa mungkin. Jadi itu juga yang saya terapkan. Ketika misalnya di kelas cara mengajar dosen itu seperti apa, kenapa saya nggak suka sama dosen ini, kenapa saya suka sama dosen ini. Ketika saya pengen ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar, saya aplikasikan yang baik, yang nggak baik ya jangan ditiru kayak gitu. Kemudian yang paling penting adalah punya target. Dalam hidup ataupun ketika teman-teman itu sedang sekolah, pasti punya target. Entah itu targetnya adalah nilai, entah itu targetnya adalah skill. Ketika misalnya teman-teman di organisasi, aku pengen punya banyak teman, aku pengen punya skill kepemimpinan misalnya, ya at least punya target walaupun nggak tahu nanti di jalan itu ada geronjalan gitu kan. Kemudian even paper jurnal, oh tahun ini saya harus publish satu paper di mana misalnya. Atau uang. Jadi misalnya Anda pengen Anda bekerja, apa sih tujuan Anda? Pertama kalau saya bekerja, saya orientasinya pasti bukan uang, pengalaman. Tapi setelah itu ya harus ada tujuan bahwa bekerja itu untuk mendapatkan uang, tidak selamanya untuk pengalaman kayak gitu. Nah, kuliah organisasi research, ya saya katakan bisa. You can start now, asal balance. Kuliah dapat nilai bagus, organisasi dapat skill baru, temen networking, uang, even uang gitu ya. Karena sekarang volunteer itu juga dibayar kan, walaupun tidak sebanyak yang diekspektasikan, tapi uang lelah itu pasti ada. Kemudian riset kita bisa bikin prestasi. Kuncinya adalah pertama fokus pada target. Jadi tadi saya selalu bilang bahwa Anda harus punya target. Kemudian Anda harus improve skill Anda. Misalnya ketika Anda pengen bicara di banyak orang atau misalnya Anda pengen jadi pengen jadi milenial yang bisa
menciptakan platform juga, misalnya kayak Mas Agus dan juga Mas Arta ya. Apa sih skill yang harus diimprove, apa sih skill yang harus dipunya gitu. Nah, itu juga harus harus diidentifikasi. Punya prestasi, kemudian pada akhirnya akan punya daya jual. Daya jual ini adalah self branding, bukan berarti kita menjual diri gitu ya, tapi kita menjual diri orang itu dengan prestasi apa sih yang kita miliki kayak gitu. Karena orang lain itu nggak tahu proses kita, orang lain hanya akan tahu hasilnya gagal atau berhasil. Depend on yourself. Karena kebanyakan orang itu memandang ya, kalau teman-teman sudah nonton film uh, Tili, jadi orang itu cuma tahu ya di luarnya aja. Berdarah-darahnya kita, mereka nggak akan tahu gitu. Jadi orang itu cuma akan tahu, oh Helen sukses tuh, ya iyalah pantas pantas sukses, orang dia pinter misalnya. Oh Helen gagal cuman jadi pengangguran, iyalah orang dia kuliah pulang nggak ngapa-ngapain kayak gitu misalnya. Orang akan melihat dari sisi itu saja. Nah, penting untuk diingat bahwa teman-teman, yang pertama hindari berpikir nanti. Pikir aja setelah lulus jalannya kemana, lihat nanti deh. Kebanyakan seperti itu ya. Um, jadi apa ya, saya nggak tahu apakah teman-teman sekarang sudah punya target dan juga mimpi, tapi harusnya punya. Jadi kalau kalau sebisa mungkin hindari kata nanti. Ya udahlah, yang penting lulus dulu. Nanti mau nikah dulu atau nanti mau kerja di mana, pikir nanti. Yang penting Allah kasih jalan kok, tenang gitu. Tapi kalau kita nggak ada usaha untuk mencapai sesuatu di dalam hidup, aku yakin Allah juga nggak akan bantu gitu. Karena kita nggak punya mimpi. Ya Allah, aku pengen nanti setelah lulus aku pengen kerja di kementerian A misalnya, atau kementerian B gitu. Yang penting ada target dan juga ada apa, mimpi gitu ya. Hindari kata kata nanti pokoknya. Kemudian yang kedua, kenali diri sendiri dari sekarang, karena banyak orang yang mengatakan mahasiswa itu saatnya mencari jati diri, ya nggak? Aku tuh sebenarnya passionnya di mana sih gitu. Nah, kenali dari sekarang, dari teman-teman masuk kuliah, apalagi sekarang yang mungkin semester akhir, kenali diri bahwa aku tuh sebenarnya passionnya di mana dan aku bisa berkembang di mana. Itu akan memudahkan teman-teman untuk mengurangi tingkat pengangguran tadi yang saya bilang di awal ya. Kemudian yang ketiga, lakukan sesuatu yang menjadi kesenangan berulang-ulang. Contohnya saya suka riset, saya suka ngajar, dan saya suka berinteraksi sama orang. Ya yang saya lakukan di setiap hari ya itu, gitu. Itu akan mengasah secara nggak langsung teman-teman akan improve sendiri. Misalnya kayak dulu tulisan saya tuh kalau ngelihat S1, gini banget ya tulisan saya. Pas ngelihat tulisan S2 atau tulisan sekarang semakin improve, improve, dan improve gitu. Gitu juga dengan teman-teman pengen interaksi sama orang, pengen punya network banyak. Misalnya dulu masih malu-malu, belum bisa ngomong, takut salah. Nah, ketika teman-teman mengulanginya berkali-kali, itu akan jadi kebiasaan dan ya udah mudah aja dilakukan gitu. Kemudian yang keempat, memanfaatkan semua kesempatan yang dikasih ke kamu. Jadi misalnya teman-teman disuruh, Helen bisa nggak bantu saya untuk ngoreksi. Awalnya cuma dari ngoreksi tugas, kemudian Helen bisa nggak bantu saya ngajar. Helen bisa nggak? Nah, jadi manfaatkan kesempatan yang dikasih ke kamu asal memang relate sama cita-cita kamu, atau asal kamu tuh seneng ngelakuinnya. Jangan terpaksa gitu. Oke, kita masuk ke sini. Kenapa memutuskan untuk S3? Pertama karena relate sama cita-cita, saya pengen jadi dosen. Mau nggak mau harus S3. Mau S3-nya nanti setelah jadi dosen atau sebelum jadi dosen, kata mau nggak mau itu ya harus gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk S3. Kemudian yang kedua, karena dukungan dan juga peluang. Peluang saya kemarin ditawarin 3 universitas. Helen, kamu mau S3 di mana? Di sini, di sini, di sini. Ini pilihan bla 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 bla. Terus saya pelajari dan lain sebagainya. Akhirnya saya keterima di sini. Dan kemudian dukungan itu datang nggak cuma dari keluarga, tapi lingkungan kerja, karena saya juga jadi research assistant dan juga teaching assistant di UMY, dosen-dosen itu juga dukung dukung apa sepenuhnya.
nggak apa-apa Mbak S3 dulu. Kan sekarang juga eh, semakin apa namanya compete, semakin apa ya, bahwa kalau kamu S3-nya nanti itu ya persaingannya. Nah, persaingannya ya semakin semakin tinggi, nggak kayak yang dulu saya S2 aja diterima dengan bangga, dengan baik gitu kan. Sekarang harus S3 kayak gitu. Nah, ini yang jadi bahasan titipan juga kemarin, bahwa perempuan dengan gelar akademik tinggi itu gimana sih menurut saya ya. Pertama, itu sah-sah aja karena kita bicara equality. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan. Ini saya bicara di dunia pendidikan ya. Kalau Anda mau bicara di DPR misalnya, atau di pekerjaan di luar sana juga sudah banyak gender equality. Yang kedua, jika itu baik buat kamu, jangan dengerin omongan orang lain yang berusaha membuat langkahmu terhenti atau mundur. Jujur saya pernah ngalamin di fase stuck. Stuck itu apa ya? Kayak, Helen kamu mau S3 ya ampun, ngapain harus S3, orang juga kamu akan di dapur ngurusin anak gitu ya. Itu itu kadang jadi toksik buat buat diri saya sendiri, bahwa oh iya ya, orang teman-teman saya aja kerja setelah S2, ngapain saya lanjut S3. Itu pernah jadi ada pikiran kayak gitu buat saya. Tapi balik lagi, omongan orang itu menurut saya ya, orang yang berpikiran negatif dengan kita itu pasti dia kalau nggak iri ya dia mau menjatuhkan kita. Jadi ya tergantung kamu mau tetap lurus dengan banyak orang yang sebenarnya support kamu, daripada yang um, menjudge negatif tentang kamu, atau kamu akan ya udah ngelimpang, istilahnya ya down karena hanya segelintir orang gitu. Nah, tapi yang perlu diingat oleh perempuan-perempuan ya, terutama teman-teman di sini yang perempuan, nggak, jangan takut untuk uh, punya karir, punya sekolah tinggi. Kenapa? Karena ya setelah setelah menikah, di luar itu kita bisa jadi diri kita yang luar biasa, yang outstanding, yang orang itu memuji kita dengan prestasi kita. Tapi kalau di dalam keluarga, kita itu nomor dua. Ya tetap suami gitu ya. Walaupun saya belum punya suami, tapi itu yang selalu dipesankan oleh orang tua saya, teman-teman saya, rekan rekan dosen misalnya, bahwa Helen kamu di luar itu boleh jadi apapun yang kamu pengen, tapi di dalam keluarga ya kita tetap nomor dua. Karena kalau enggak, itu akan jadi masalah di dalam sebuah rumah tangga. Kedua, tahu porsinya, bahwa kalau saya itu kenapa mau S3 dan juga mau berkarir karena saya seneng gitu. Jadi yang saya cari itu nggak semuanya tentang uang, tapi kalau misalnya laki-laki itu kan cari nafkah utamanya, jadi mungkin dia yang akan pusing cari uang. Cuman kalau kita perempuan ya karena kita seneng, karena kita jujur, kalau saya diem aja malah saya stres. Jadi saya suka punya karir, punya kegiatan gitu, yang penting tahu porsinya. Nah, yang terakhir, jangan takut kalau orang tua, keluarga, sahabat banyak mendukung, pasti dapat ridho Allah dan semua dimudahkan. Itu pasti ya. Oke, cara improve diri kamu, kalau kalau dari saya, pertama niat. Kedua, usaha dan komitmen. Banyak yang usaha tapi nggak punya komitmen, akhirnya balik lagi. Balik lagi ke bawah, bukan bukan improve tapi malah decrease. Ya apa ya? Semuanya kan butuh komitmen, butuh butuh ketelatenan. Ketika kamu udah usaha mencapai itu, kamu di posisi itu tapi kamu nggak komitmen untuk ngejalaninnya, ya bakal jatuh lagi gitu. Kemudian ya selalu tawakal dan doa. Aku yakin semua agama juga mengajarkan ini, bahwa ketika kita udah ikhtiar ya tinggal doa sama Tuhan ya. Nah, ini terakhir dari saya, orang itu nggak ada yang bodoh. Yang membedakan dia gagal atau sukses hanya soal rajin dan malasnya. Kalau kalau teman-teman juga, misalnya aku nganggur nih, coba dilihat apakah usahamu itu sudah melebihi usaha orang lain, yang misalnya contohnya kamu cuma di rumah nunggu panggilan, cuma apply-apply lewat online, tapi orang lain
sebegitu luar biasanya usaha dia sampai misalnya buka usaha atau dia melakukan apa untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ya itu tadi bahwa orang bodoh itu nggak ada. Semuanya pinter, semuanya bisa sukses asalkan rajin gitu, jangan males. Nah, ini sedikit dari long life learning. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti kegiatan kita, ada di Instagram, kemudian bisa email, dan juga kita juga ada Spotify dan juga YouTube. Jadi kegiatan kita itu sedikit ya bahwa kenapa saya dan teman-teman itu membuat long life learning project karena berangkat dari kegelisahan teman-teman yang pengen lanjut S2 dan juga bekerja, tapi mau kerja apa, tapi S2 di mana, caranya gimana. Nah, itu kita mendatangkan sumber-sumber yang bekerja dan juga yang melanjutkan kuliah. Harapannya dia punya gambaran sih, gambaran bahwa oh ternyata jurusan ini nggak hanya kerja di sini, bisa kerja di ini asal apa. Saya juga bisa melanjutkan di Amerika atau Jerman, tapi syaratnya dengan begini-begini. Jadi bisa bisa disiapkan. Gitu sih. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin kembali lagi ke moderator ya. Nanti kita lebih banyak aja gitu. Oke, oke Mbak Helen, terima kasih atas pemaparannya. Jadi teman-teman menarik banget ya Mbak Helen ini dengan umur yang begitu muda, 24 tahun, tapi sudah bisa S1, S2, dan hingga sekarang S3. Lulusan terbaik lagi S1, S2-nya. Tadi menarik sih sekali tentang manajemen perkuliahan. Jadi pertama itu yang kita lakukan adalah time management. Kitanya itu harus dapat mengatur waktu diri kita sendiri karena ya kita harus bisa melihat lagi diri kita itu mampu nggak untuk bisa mengikuti kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C di samping kita juga harus berkuliah gitu. Dan yang kedua kita harus fokus pada saat kita sedang di kelas belajar ya udah kita fokus belajar dan pada saat kita organisasi ya udah kita fokus di organisasi tersebut. Usahakan juga dimanapun kita berada kita harus bisa mendapatkan ilmu dari situ gitu. Dan yang ketiga, aplikasikanlah ilmu yang telah kita dapatkan tadi, entah itu di kelas, entah itu di organisasi, itu usahakan kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut. Dan yang keempat, hidup itu perlu akan target. Jadi ketika kita memang sudah mempunyai target, mau tidak mau kita harus bisa mencapainya, walaupun memang untuk mencapai target tersebut harus banyak halangan dan rintangan gitu ya. Dan mungkin penting untuk diingat bahwa jangan lupa teman-teman di Pasti. sini memanfaatkan segala kesempatan yang ada pada diri kalian, bahwa saya yakin teman-teman di sini pasti memiliki banyak kesempatan untuk bisa maju, untuk bisa menjadi pemimpin. Nah, tapi balik lagi nih teman-teman, bahwa kita harus melihat diri kita lagi, diri kita mampu atau tidak memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Dan terakhir tadi, semua orang itu tidak ada yang bodoh, tapi sukses itu datangnya kepada orang yang memang mau berusaha, rajin, dan tidak malas. Untuk pertanyaannya tadi, iya, materinya akan di-share Ya. setelah webinar ini selesai gitu. Lanjut kepada pembicara kita yang kedua, ada Mas Virus Arta. Cek sound dulu Mas, bisa nggak? Masuk ya? Langsung mulai ya. Halo, Mas? Mas Abi? Yep. Nggak masuk suaranya, Mas. Langsung mulai aja lah aku. Oke. Mungkin Kak Abi langsung mulai. Waktu selama 15 menit dipersilakan. Nggak masuk sama masnya, Mas. Mungkin Mas Abi bisa live dulu, terus nanti masuk lagi, biar ini.
Kenapa ya caranya? Oke, sembari menunggu Mas Abi, jadi sedikit cerita tentang Mas Abi. Mas Abi ini juga luar biasa hebat ya, karena usianya juga tidak terpaut jauh dengan Mbak Helen. 21 tahun, tapi udah selama pandemi aja beliau sudah mensubmit 9 jurnal. Padahal itu dalam waktu 2-3 bulan aja gitu. Mas Abi belum ini ya, belum join. Itu mau laptop mengikuti lewat terus. Oke, masuk ya suaranya ya. Masuk Mas. Oke, aku mulai aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke materi utama, saya ucapkan terima kasih dulu nih. Keren banget acaranya, benar-benar. Ada dari Long Life Learning Project, ada dari Tegal Student ID, dan ada dari FCA ya, Formal Education. Dan ada Mbak Helen dan Mas Agus ini kan dua orang ini, beliau adalah senior saya yang banyak menginspirasi. Saya bakal share screen ya. Wah, ini gimana share screen ya? Saya agak bingung. Tadi aku udah bilang loh, kayak ini udah submit jurnal 9. Share screen-nya bisa nggak, Mbak Mari? Gimana Mas Abi? Share screen. Aku agak bingung share screen. Mau kirim PPT-nya ke aku aja Mas? Oke, bisa. Bisa. Mungkin kalau dari Mas Abi masih ada kendala, pembicara ketiga dulu bisa mengisi, Mas Agus Tiara. Ya, gimana? Bisa saya ikut aja ke moderator. Mas Adi masih mengalami kendala, entah itu koneksi atau perangkatnya memang. Mas Agus Tiara bisa mengisi switch dulu dari... Itu udah bisa nih. Udah bisa nih, udah bisa. Udah bisa ya, Kak Abi? Oke, bentar Mas Agus. Ini kayaknya Kak Abi udah bisa deh. Oke, tadi sedikit ada trouble ya, sorry ya. Jadi ini ada agak masuk. Oke, karena tema kita pada siang hari ini adalah menyeimbangkan antara kuliah, riset, dan juga organisasi. Dan kebetulan di dalam tour saya mendapatkan bagian dari organisasi. Dan kali ini aku bakal sharing ke teman-teman sekalian how to be an impactful of social activator, atau bagaimana kita menjadi yang impactful dalam pegiat sosial gitu loh, di bidang-bidang kegiatan sosial. Perkenalkan, saya adalah Virus Arta, saya selaku koordinator umum dari Tegal Student ID. Ini adalah sebuah komunitas pengembangan anak muda dan komunitas literasi di Tegal. Ya, tapi untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami itu bebaskan saja. Tadi nggak perlu orang-orang dari Tegal. Nah, yang perlu di-highlight di sini teman-teman, ketika kita berbicara masalah social activator atau yang disebut sebagai pegiat sosial, yang teman-teman harus tahu bahwasanya pegiat sosial adalah bagian dari yang seperti volunteer atau organisasi atau bahkan bagian-bagian kayak kepanitiaan. Itu saya coba lebur menjadi satu, walaupun sebenarnya bagian organisasi dan volunteerisme itu sebenarnya berbeda, tapi di sini akan saya coba leburkan jadi satu agar nantinya tidak terlalu membingungkan gitu loh.
Oke, yang pertama kita akan belajar apa sih arti impactful itu. Kalau impactful itu adalah kata sifat dan itu memiliki banyak perspektif ya. Yang artinya adalah having a powerful effect or making a strong impression. Pertama adalah powerful effect. Jadi kalau misalnya menjadi orang yang pegiat sosial yang impactful, salah satu syaratnya adalah teman-teman harus bisa memberikan efek yang powerful, dampak yang baik siapa yang teman-teman itu. Misal teman-teman bergerak di bidang penggalangan dana untuk COVID-19, apakah yang teman-teman bantu ini yang powerful atau tidak? Tapi sudah tentu bahwa yang kita inginkan adalah mendapatkan impact yang powerful, toh. Nah, yang kedua adalah or making a strong impression. Artinya adalah ketika teman-teman meninggalkan kegiatan sosial itu atau sudah berhenti di bagian itu atau sudah selesai pada kegiatan tersebut, ada impression atau ada kesan yang tertinggal dari orang si penerima terima manfaat dari kegiatan sosial tersebut. Nah, ini adalah hal penting bagi teman-teman yang ingin gabung di kegiatan sosial, baik itu organisasi, volunteering, atau bahkan kepanitiaan. Nah, di sini kita bakal ngobrol apakah perbedaan antara pegiat sosial yang B aja dan pegiat sosial yang impactful. Nah, kalau kita ngomong tentang kegiatan sosial nih ya, social activator, kita bakal masuk kepada konsep yang namanya connection. Nah, yang saya highlight di sini adalah tentang bagaimana keinginan teman-teman untuk membuat koneksi antara satu perspektif dengan perspektif lain. Yang saya highlight di sini adalah connect. Learn how to connect with your new perspective partner. Jadi teman-teman harus mencoba untuk bisa berkoneksi dengan perspektif baru. Misalnya ketika teman-teman ingin berkegiatan sosial, membantu di bidang pendidikan misalnya, mengajar misal. Namun di situ teman-teman harus bisa bercampur atau melebur dengan teman-teman yang memiliki berbeda pandangan. Jadi kalau misalnya teman-teman dari pendidikan nih mentang-mentang fokusnya di pendidikan, jangan cuma main sama orang-orang pendidikan gitu. Misal di bagian ini konservatif, misal kayak penanaman bakau misalnya, teman-teman nih nggak cuma harus bergaul sama orang-orang yang di bidang pertanian, teman-teman bisa gabung di bagian yang IT gitu lah. Artinya di sini teman-teman adalah keinginan untuk bisa menerima perspektif baru dan pemahaman baru sehingga teman-teman punya connection yang lebih luas. Ini yang perlu di-highlight teman-teman untuk menjadi seorang pegiat sosial yang impactful. Selanjutnya adalah leadership. Nah, untuk organisasi atau volunteer, keduanya membutuhkan skill leadership. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gini, kalau misalnya teman-teman hanya menjadi seorang volunteer yang katakanlah disuruh atau diinstruksikan oleh supervisor, apakah skill leadership itu perlu? Misalnya kalau misal di BEM ya, teman-teman, memastikan di BEM itu ada ketua BEM, dan di bawahnya itu ada kepala divisi apa gitu kan. Nah, bawahnya itu ada anggota-anggotanya. Apakah anggota-anggota itu perlu skill leadership? Nah, jawabannya adalah perlu. Jadi, leadership itu adalah sebuah skill yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Bahkan ketika teman-teman bangun tidur, teman-teman harus sudah bisa menempatkan skill leadership teman-teman. Jadi, nggak harus nih orang-orang yang punya kepala departemen A, misal ketua divisi A, koordinator divisi A, itu bukan orang-orang seperti itu yang harus memiliki skill leadership, tapi setiap orang harus memiliki skill leadership. Jadi bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, itu adalah sebuah skill leadership juga. Bagaimana bisa kita memimpin orang lain kalau diri kita sendiri nggak bisa dipimpin. Nah, kedua hal ini antara connection dan leadership adalah kedua hal yang penting ketika kita mau menjadi sebuah social activator yang impactful atau pegiat sosial yang memberikan dampak besar, nggak B aja gitu. Nah, kita bakal beda nih antara social activator yang impactful atau yang ordinary social effector. Kedua pegiat sosial ini sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, teman-teman. Kalau misalnya pegiat sosial yang B aja, mereka menjalankan tugas iya, dapat ilmu iya, terus dapat sertifikat iya, terus udah selesai gitu aja. Tapi kalau misalnya yang impactful social activator, dia bakal namanya melakukan lebih dari apa yang harus diinstruksikan. Misal nih ya, ada misal penggalangan dana untuk korban COVID.
ketika teman-teman menjadi pegiat sosial yang B aja, yang biasa aja nih, teman-teman hanya ngumpulkan dana dan bahkan dapat sertifikat, sudah selesai gitu. Nah, tapi ketika teman-teman ingin yang menjadi impactful, teman-teman bisa melakukan lebih dari apa yang diinstruksikan. Misal, ketika teman-teman hanya menggalangkan dana, tapi tiba-tiba teman-teman juga melakukan kampanye di sosial media, dan teman-teman juga melakukan misalnya edukasi-edukasi tentang COVID-19 dan tindakan preventifnya. Nah, ini yang di highlight sama saya adalah do more and impact more. Jadi ketika teman-teman melakukan lebih, maka teman-teman akan memberikan impact atau dampak positif yang lebih juga. Nah, ini adalah 4 metode yang sebenarnya saya coba susun tentang bagaimana sih kita menjadi social activator yang impactful. The right place plus the right method is impactful social activator. Jadi tempat yang benar dan metode yang benar itu bisa menghasilkan pegiat sosial yang impactful. Yang pertama, sebelum teman-teman memutuskan untuk bergabung dalam sebuah kegiatan sosial, ada baiknya teman-teman explore dulu. Nah, ini ada 4E di sini kan. Yang pertama adalah explore. Find the right file for your social activity program. Nah, teman-teman harus menemukan bidang yang tepat untuk teman-teman bisa melakukan kegiatan sosial. Dalam bidang yang tepat di sini bukan berarti bahwa ketika teman-teman jurusannya manajemen misal, teman-teman melakukan kegiatan sosial di bidang ekonomi. Ketika saya di bidang politik misal, saya melakukan kegiatan sosial di bidang politik. Bukan seperti itu. Yang saya maksudkan adalah ketika itu adalah kegiatan sosial yang cocok bagi kalian. Nah, yang harus dicek di sini adalah pertama, apa yang teman-teman akan berikan di kegiatan sosial tersebut. Dan kedua, apa yang teman-teman akan lakukan itu harus ditahu, dan apa yang teman-teman bakal dapat, dan goals-nya apa dari kegiatan sosial tersebut. Jangan sampai ketika teman-teman memutuskan untuk ikut kegiatan volunteering atau kegiatan sosial lainnya, teman-teman nggak tahu nih, cuma kalau bahasa Tegalnya kayak idep-idep dapat sertifikat gitu. Yang penting dapat sertifikat, terus selesai, ya udah gitu. Jangan kayak gitu, itu bahaya teman-teman. Ketika kayak gitu nanti teman nggak tahu dapatnya apa. Nah, saya menyarankan teman-teman bisa ngecek di Instagram Student Insight atau di ID Volunteering Jakarta dan berbagai platform lainnya, mereka menyediakan berbagai kegiatan nih. Nah, ketika teman-teman cek di situ kan nanti bisa cek nih, oh kegiatannya apa, terus apa yang ditawarkan, lalu bagaimana sistemnya. Itu teman-teman harus tahu, bagian explore. Nah, yang kedua adalah examine. Examine artinya adalah seperti menguji, atau di sini adalah screening terlebih dahulu. What's the most suitable place for your social activity? Menguji di sini saya artikan sebagai kita harus tahu nih, kegiatan itu apakah memakan waktu yang lama, waktu yang sedang, atau yang pendek. Nah, ada juga banyak kegiatan sosial yang bahkan hanya memakan waktu sekitar 2 jam, sudah selesai. Ada yang makan sebulan, 2 bulan, selesai. Bahkan ada yang 2 tahun, gitu loh. Contohnya kemarin ada di Pemimpin ID, ada salah satu rekan saya, dia ikut di bagian penerjemahan buku. Jadi itu ada sistem ketika banyak buku berbahasa Inggris tuh bagus-bagus banget, tapi banyak teman-teman di Indonesia yang nggak tahu artinya, akhirnya diterjemahkan sama Pemimpin ID. Nah, mereka itu membuka kegiatan volunteering selama 2 jam untuk menerjemahkan buku tersebut. Jadi contohnya per halaman sekian sampai sekian, itu 2 jam doang. Ada juga kayak misal kalau organisasi kepemudaan, ada di YOGINC itu, mereka setahun sekali mereka ganti kepengurusan. Tegal Student ID juga ada, bagi setahun sekali ganti kepengurusan. Ada juga yang jangka pendek seperti kegiatan volunteering sampah, itu ada di Greenpeace juga, mereka buka kegiatan volunteering. Itu macam-macam teman-teman. Jadi teman-teman harus ketahui apakah itu akan dalam keadaan atau durasi yang pendek, menengah, atau panjang. Itu harus tahu nih. Dan teman-teman harus mengatur waktu di situ. Dan kedua adalah place, tempat. Apakah kegiatan volunteering itu bertempat di rumah saja atau ada kegiatan adventure-nya atau petualangannya? Ketika teman-teman suka di bagian petualangan, oh aku suka nih yang kegiatan nge-camp atau suka di kegiatan kayak misalnya di alam, menanam seperti itu. Nah, teman-teman coba cari kegiatan volunteer yang bermain dengan alam seperti menanam atau contoh-contoh lainnya, seperti kegiatan konservasi hewan. Nah, itu kan bisa nih. Atau ketika teman-teman suka di kegiatan yang
tempatnya di rumah aja, cuma mantengin laptop, teman-teman bisa nyari kemungkinan kayak kegiatan sosial yang administratif sifatnya. Itu kan banyak tuh, nah kegiatan sosial seperti itu. Atau ya kegiatan yang modelnya kayak ngedit-ngedit, kampanye-kampanye sosial media. Nah, ketika di bagian explore dan examine ini udah selesai, kalian teman-teman udah tahu nih apa yang bakal diberikan dan apa yang bakal didapat, apa goals-nya, lalu bagaimana durasinya, bagaimana tempatnya udah tahu. Lalu yang ketiga adalah execute. Teman-teman daftar dan lakukan apa yang harus dilakukan. Karena kalau ketika kita udah explore dan examine tapi nggak ngapa-ngapain, ya udah sama aja bohong gitu loh. Jujur teman-teman, melakukan kegiatan sosial itu benar-benar meningkatkan soft skill teman-teman dalam bersosialisasi. Ketika teman-teman hanya kuliah pulang, itu circle teman-teman hanya ya sekitar situ aja, sekitar kelas teman-teman aja. Tapi ketika teman-teman sudah mengeksekut kegiatan sosial tersebut, teman-teman bisa mendapatkan skill lebih dan dapat networking lebih di situ. Apalagi kegiatan apalagi skill masalah leadership ya, itu sangat penting untuk teman-teman dapatkan. Nah, yang terakhir adalah evaluate. Kita harus mengevaluasi tentang apa yang telah kita lakukan di kegiatan sosial kita sebelumnya. Nah, misal gini, kita sebelumnya kita evaluasi nih, kira-kira apa yang harus bisa kita improve, apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus kita bisa hindari dari kesalahan-kesalahan di kegiatan sosial sebelumnya. Misal ketika kita di kegiatan sebelumnya, kita adalah orang yang, contohnya deadliner lah, kita adalah orang yang menjadi deadliner. Kita coba posisikan diri kita sebagai orang penerima manfaat dari kegiatan sosial yang kita jalani itu. Misal kita adalah seorang pegiat sosial di bidang pendidikan, misal kita pengen ngajar anak SD ya. Nah, ketika kita ingin mengajar dan kita orang deadliner dan suka telat, apakah si penerima manfaat itu akan berpikir bahwa oh ini bagus ya, oh ini ternyata sangat baik ya? Kan nggak seperti itu. Mereka bakal ngerasa kurang nyaman toh. Nah, coba posisikan diri kalian, posisikan diri teman-teman sebagai penerima manfaat dari kegiatan sosial teman-teman ini yang akan dilakukan. Jadi itu bisa dijadikan sebuah bahan evaluasi. Spot the mistake, temukan kesalahannya dan improve kesalahannya di situ. Ketika udah di-improve dan teman-teman bisa repeat di kemudian hari, di kegiatan sosial lainnya. Ketika sudah di-repeat, karena sebenarnya kegiatan sosial itu tidak hanya berhenti di satu program aja, sebenarnya itu banyak banget programnya. Karena sebenarnya untuk menjadi seorang social activator adalah tentang how about you being a player in the team and also being a leader. Jadi bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang player atau pemain di dalam tim dan juga sekaligus sebagai leader. Seperti itu. Dua peran ini harus bisa berjalan berbarengan. Jangan sampai kalau teman-teman nggak bisa menjalankan rumus 4T ini, nanti teman-teman bahayanya bisa jadi pegiat sosial yang B aja. Ketika misal lakukan kegiatan kepanitiaan misal, ya selesai dapat ilmu dan menit itu aja, sertifikat ya udah gitu. Itu yang misalnya kayak pegiat sosial yang B aja. Tapi yang kita inginkan di sini adalah sebagai kegiatan pegiat sosial yang impactful, yang memberi dampak lebih bagi si penerima dampak tuh. Nah, selain 4E tadi teman-teman, ada dua lagi yang penting nanti slide selanjutnya. Yang pertama adalah do more and impact more. Ini saya selalu highlight di sini bahwa more and more. Teman-teman harus going extra miles. Ketika teman-teman diminta untuk lari 10 km, teman-teman harus lari 15 km atau 20 km. Ketika teman-teman disuruh berjalan 1000 km, teman-teman harus berjalan 2000 km. Nah, berikan atau lakukan lebih dari apa yang diinstruksikan oleh supervisor teman-teman. Jadi teman-teman berpikir nanti lama-lama nih, oh kalau misalnya kegiatan sosial kayak gini kan kita melakukan kegiatan lebih dari apa yang diinstruksikan, bukannya termasuk dalam pemerasan? Bukankah kayak kerja terus itu bahaya toh? Nah, gini teman-teman, ini jelas bahaya kalau teman-teman nggak bisa membedakan antara apa itu sibuk dan apa itu produktif. Teman-teman harus bisa membedakan antara apa itu sibuk dan apa itu produktif. Sibuk itu adalah ketika teman-teman tuh tiap hari kerjaannya mantengin laptop, ngerjain apa yang dikerjain, terus ya udah hasilnya ya nggak semaksimal yang teman-teman inginkan. Itu sibuk teman-teman. Bisa 24 jam mantengin laptop, dan apa yang harus dikerjain, tapi nggak ada hasilnya. Hasilnya cuma gitu-gitu doang.
Tapi produktif adalah ketika teman-teman bisa melakukan hal yang menghasilkan kualitasnya lebih baik. Nggak apa-apa pelan-pelan, asal itu punya kualitas yang baik. Tapi nggak terlalu lambat dan nggak terlalu cepat. Pelan-pelan dan kualitasnya baik. Itu adalah produktif. Jadi usahakan teman-teman untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan sosial, tapi sifatnya yang produktif. Jangan yang terlalu sibuk banget dan nggak impactful dalam kegiatan bersosial tersebut. Ini sangat penting. Nah, ketika kita sudah melakukan hal lebih, maka kita menjadi sebuah insan atau contoh dari kelompok dari kegiatan sosial tersebut. Misal nih, di kegiatan kerelawanan kebencanaan, bencana banjir misal. Ketika teman-teman terlihat sangat aktif, ketika teman-teman terlihat sangat baik kinerjanya, maka teman-teman menjadi seorang yang bisa menjadi insan atau menjadi sosok bagi percontohan teman-teman lainnya. Ketika ada teman-teman sudah menjadi contoh, maka di situ akan timbul kolaborasi. Make a great friend with a different perspective and create a collaboration. Karena ketika teman-teman sudah menjadi yang impactful di situ, di kegiatan sosial, maka teman-teman akan punya banyak teman dan bisa memberikan contoh terbaik dalam berkolaborasi untuk menuju apa yang tujuan bersama gitu loh di kegiatan sosial tersebut. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah your network is your net worth. Jadi jaringan teman-teman adalah aset yang teman-teman miliki. Karena jujur teman-teman, aku tuh kenal banyak teman-teman luar biasa yang hebatnya nggak ketolong itu di Sumatera, Kalimantan, atau bahkan di Asia Tenggara, bahkan di beberapa belahan dunia. Itu karena kegiatan organisasi, bukan karena saya kuliah di kelas doang. Nah, ketika kita udah dapat teman banyak, itu kita kerasa nggak sepi gitu. Karena percuma kalau kita pinter banget, tapi teman kita nggak ada gitu. Nanti kalau dimintain tolong susah. Misalnya kita punya proyek di pegunungan A, misal ada di pegunungan A, oh di daerah pegunungan A aku punya kenalan namanya si A. Kita di situ lagi ketemu dia, nambah teman lagi, terus dapat ilmu lagi kan gitu. Nah, karena teman-teman bakal dapat teman baru di kegiatan sosial sebenarnya. Minimal ketika teman-teman dapat teman baru di kegiatan sosial, mereka memiliki mindset yang sama untuk melakukan kegiatan sosial yang lebih baik. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman dengar kegiatan sosial, pasti kalau nggak jauh-jauh dari ngajar dan galang dana. Soalnya nggak teman-teman, banyak banget. You have to try everything. Coba segalanya. Kegiatan sosial itu ada dalam bentuk kayak hak asasi manusia, ada politik, ada demokrasi, ada misal lingkungan, ada mengajar, ada ekonomi, IT, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mencoba semuanya tanpa harus terpatok dari apa yang teman-teman pelajari di sini. Misal aku mahasiswa yang belajar di ilmu pemerintahan nih kan, aku nggak harus hanya terpatok pada NGO atau kegiatan sosial yang berbau-bau politik atau berbau pemerintahan dan demokrasi, tapi aku juga bisa nih involve di bidang IT misalnya. Aku mau lihat sejauh mana peran aku ini sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan bisa involve di bagian IT. Aku bisa juga ikut di bagian konservasi penanaman tumbuhan misal. Aku mau lihat sejauh mana nih sebenarnya peran aku sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan bisa involve di bagian konservasi tumbuhan. Try everything. Ketika teman-teman sudah mencoba semuanya, teman-teman bakal menemukan perspektif baru, menemukan teman baru, dan menemukan ilmu baru di situ. Ini yang perlu, ini bakal aku share, ini slide terakhir, the Eisenhower method. Nah, tadi kan udah banyak banget nih yang telah saya sampaikan. Sebenarnya gimana sih cara ngimbangin antara kuliah, organisasi, dan juga riset. Nah, aku selalu pakai metode ini, the Eisenhower method. Ini adalah metode bagaimana kita bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang kita miliki. Ketika kita benar-benar sibuk di kampus, aku selalu pakai metode ini untuk bisa memprioritaskan kegiatanku. Oke, yang pertama adalah kegiatan tersebut urgent dan juga penting. Apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita harus lakukan sekarang. Ketika kegiatan itu adalah penting dan kegiatan tersebut adalah urgent, itu harus dilakukan sekarang, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda kan bakal repot juga nantinya. Nah, yang kedua adalah kalau kegiatan tersebut adalah penting tapi nggak urgent dan nggak harus dilakukan secara cepat. Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah jadwalkan
jadwalkan kegiatan tersebut. Misal kayak ada kegiatan seminar ini kayaknya penting nih buat skripsiku, soalnya seminar tentang penelitian, tapi kan nggak hari itu juga toh, misal lusa atau 1 minggu lagi. Nah, itu bisa dijadwalkan di situ. Kalau misalnya nggak terlalu urgent, dijadwalkan dan dikasih pengingat. Selanjutnya adalah kegiatan tersebut ini urgent tapi nggak penting gitu loh. Kegiatan tersebut urgent tapi nggak memberikan nilai lebih jika teman-teman melakukan gitu. Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mendelegasikan seseorang melakukan hal tersebut. Misal nih ya, misal teman-teman ada di organisasi atau NGO A, misal NGO kepenulisan, misal komunitas kepenulisan misalnya. Nah, ada lomba kepenulisan tingkat kota yang diadakan oleh wali kota. Ketika teman-teman ini sebagai seorang ketua dan teman-teman itu udah punya pengalaman sampai internasional menulis itu, teman-teman nggak perlu ngambil kesempatan ini. Teman-teman berikan kesempatan itu untuk teman-teman yang lain yang belum pernah ikut lomba menulis. Karena meskipun teman-teman mengikuti acara tersebut, mengikuti event tersebut, itu nggak bakal menambah value teman-teman berlebih, karena pengalaman teman-teman tuh udah internasional toh dalam bagian kepenulisan. Nah, ini adalah mendelegasikan, karena bisa jadi teman-teman kita yang delegasikan mereka lebih butuh daripada kita. Nah, selanjutnya adalah kegiatan tersebut itu nggak penting dan nggak urgent. Ini kita harus ngapain? Ya, harus jelas kita harus menghindari kegiatan itu. Ngapain kita pikirin? Contohnya adalah kayak nongkrong-nongkrong cantik, misal apa kegiatan-kegiatan yang belum terlalu, yang sifatnya killing time lah, membunuh waktu. Padahal waktu itu kan nggak bisa kita putar balik ya, tapi kan itu sangat berharga banget. Makanya kegiatan yang killing time itu coba dihindari. Kalau saya pribadi, saya juga sedang mencoba menghindari, bukannya saya tidak sama sekali, tapi saya mencoba menghindari dan mengurangi kegiatan tersebut. Nah, keempat hal ini dan metode Eisenhower method ini adalah metode yang selalu saya gunakan ketika saya ingin memutuskan kegiatan mana yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Jadi saya minimal setiap minggu itu saya udah punya schedule sendiri lah di laptop. Hari ini ngapain, hari ini ngapain, hari ini ngapain gitu. Jadi itu semua tertata. Oke, finally, kamu atau teman-teman bakal menjadi pegiat sosial yang impactful dan bisa menginspirasi keluarga dan bahkan teman-teman di sekitar. Karena sejatinya teman-teman, pegiat sosial itu bukan masalah bagaimana teman-teman bisa bekerja untuk NGO atau komunitas, tapi tentang bagaimana teman-teman bisa menginspirasi teman-teman di sekitarnya untuk bisa membantu sesama. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Ari sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Abi atas pemaparannya. Mungkin tadi sedikit mengulang kembali apa yang telah dipaparkan terkait bagaimana kita menjadi pegiat sosial yang impactful gitu ya. Tadi kan Kak Abi lebih menyoroti soal pegiat sosialnya. Jadi kalau Kak Abi punya rumus nih teman-teman, ada 4E. Jadi yang pertama ada explore, di mana kita harus tahu tempat mana yang kira-kira cocok untuk diri kita sendiri. Yang kedua ada examine, di mana kegiatan sosial tersebut memakan waktu berapa lama dan di mana tempat kegiatan sosial tersebut dilaksanakan. Yang ketiga ada execute. Nah, di sini nih teman-teman, kita harus eksekusi dan mulai melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat ada evaluate, di mana kita tetap harus jangan lupa ya untuk mengevaluasi kegiatan sosial yang telah kita lakukan. Apa-apa saja yang perlu kita perbaiki atau apa-apa saja yang perlu kita tingkatkan untuk kedepannya. Dan terakhir, untuk menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan riset, yang pertama kita harus menentukan skala prioritas dulu nih teman-teman. Ada kegiatan yang penting dan urgent, nah maka dari itu kita harus melakukan kegiatan tersebut, harus segera kita lakukan. Saat itu juga ya. Nah, yang kedua ada kegiatan yang penting tapi tidak urgent. Caranya, kita bisa menjadwalkan kegiatan tersebut agar rapi, tidak tumpang tindih. Gitu. Dan yang ketiga, ada kegiatan yang memang urgent, tapi tidak penting. Nah, kita bisa melakukannya dengan memberikan pendelegasian kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak urgent. Dan menurut Kak Abi ya, kita usahakan hindari hal yang seperti itu. Cuman, bukan menghindari
dengan meniadakan sama sekali ya teman-teman mungkin, tapi lebih ke dikurangin aja karena mau tidak mau kegiatan tersebut kan bagian dari refreshing diri kita ya, maksudnya jangan selalu produktif gitu. Kita juga butuh main, tuh kira-kira. Baik, selanjutnya langsung aja dari pembicara ketiga kita, Mas Agustiara. Jackson, Mas, masuk nggak, Mas? Ya, halo, aman? Oke, masuk, Mas. Jelas. Oke, Oke. Mas Agus. Waktu selama kira-kira 15 menit, dipersilakan. Oke. Kelihatan ya? Apakah udah bisa lihat itu slide saya? Halo? Bisa Mas Agus. Iya, Mas. Oh ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sudah dari Mbak Helen, kemudian dari Arta sudah mendiskusikan terkait topik kita yang kita diskusikan hari ini. Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan Helen itu kan sudah mendapat motivasi yang besar bagi teman-teman. Kemudian dari Arta bagaimana kalian bisa menjaga link network sehingga yang ketiga ini kita manfaatkan sebagai output dari kedua itu gitu. Jadi selain kita menjaga network, tentu kita menghasilkan ide, kemudian inovasi-inovasi. Kalau di dalam dunia akademisi tentu harus melakukan research atau penelitian, gitu ya. Jadi kalau saya memang cenderung bergerak di bidang penelitian, tentu melalui organisasi didasari dengan background pendidikan. Oke, nah pertanyaan pertama, why should I do research gitu ya? Mungkin kalau teman-teman itu yang masih kuliah, kemudian atau yang masih sibuk dengan organisasi, tentu tanpa menyadari sebenarnya teman-teman sudah melakukan research gitu. Walaupun bentuknya sederhana. Misalnya sebelum melakukan kegiatan, kalian observasi dulu, melihat keadaannya, bagaimana potensinya, apakah ada tantangannya. Itu kan sebenarnya bagian terkecil dari proses riset itu sendiri gitu. Sebelum terjun ke real dunia riset gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman nantinya yang akan cenderung di dunia penelitian tentu harus mempertimbangkan apa sih langkah-langkah untuk mahasiswa, kemudian nanti jenjang selanjutnya bagaimana penelitian itu bisa menjadi sebuah karya, tidak hanya ditulis semasa kita kuliah S1 kemudian dipajang tanpa dipublikasikan sehingga orang tidak tahu apa yang kita hasilkan selama perkuliahan gitu ya. Nah, jadi memang teman-teman harus mempertimbangkan dua, kalau saya bawakan secara sederhana saja gitu. Artinya teman-teman harus mempertimbangkan skill yang kita miliki. Kalau di bidang teman-teman adalah social science, maka harus mencari bidang apa yang paling relevan, yang paling menarik bagi teman-teman, dan yang paling bisa dikembangkan di kemudian hari. Tentu juga ditambah dengan kemampuan komputerisasi kita. Artinya kita bisa mengoperasikan bermacam-macam media. Medianya itu bisa jadi software gitu ya, bisa jadi skill kita dalam mengoperasikan komputer. Itu tentu sangat membantu gitu. Selain yang disebutkan tadi, kita misalnya sudah punya teman-teman kita yang berbeda background, artinya disiplin ilmu mereka berbeda, itu bisa menjadi menjadi sebuah peluang gitu. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka sehingga menjadi multidisciplinary research.
Ya, karena tren sekarang itu tidak hanya penelitian di satu bidang, tetapi penelitian di multidisciplinary research, bisa jadi kolaborasi antara ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum gitu ya, ilmu pemerintahan dengan ilmu kesehatan. Nah, sehingga kemampuan-kemampuan inilah yang harus teman-teman perhatikan ketika semasa kuliah gitu. Walaupun memang di S1 itu belum secara rinci ataupun belum secara mendalam menggambarkan bagaimana penelitian itu bisa menjadi sebuah inovasi ataupun karya ilmiah gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya why should I do research, tentu teman-teman harus melihat sedikit apa ya, keahliannya, kemudian ketertarikannya di mana, kemudian latar belakang pendidikannya itu apa, sejauh ini pengalaman di dunia penelitian itu sudah berapa lama. Nah, ini teman-teman harus melihat di masing-masing background teman-teman. Nah, kemudian harus melihat apa sih kebutuhan dasar teman-teman untuk melakukan riset itu, gitu ya. Apakah hanya sebagai ketertarikan atau untuk mencapai sesuatu pencapaian atau penghargaan, atau memang teman-teman melakukan penelitian itu karena strong ambition, atau ada Anda mentargetkan ekspektasi bagaimana membuat suatu karya ilmiah gitu. Itu dari sisi internal factors gitu ya. Jadi ada memang alasan why should I do research gitu. Kemudian yang kedua tentu adalah external factors. Yang bisa jadi kita melakukan riset itu karena kita ingin lulus gitu, atau mendapat degree ataupun diploma atau postgraduate ataupun PhD gitu. Kemudian external factors-nya mungkin dari orang tua kita yang latar belakangnya di dunia research, kemudian guru-guru kita, profesor-profesor kita, ataupun teman-teman kita gitu yang mempunyai visi sama. Misalnya teman-teman bergabung di dunia atau komunitas yang memang cenderung berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, tentu akan bagaimana tidak hanya sekedar perkumpulan, tetapi menghasilkan suatu ide gagasan melalui tulisan. Nah, tulisan itu kan tidak hanya sekedar tulisan, tapi lebih bagus lagi dimuat dalam suatu karya ilmiah, yaitu research gitu. Dan yang ketiga bisa jadi karena honor ya. Kalau teman-teman sudah punya sense research gitu, tentu mengklasifikasikan kapan Anda membuat riset itu sebagai achievement, kapan sebagai ekspektasi kita, kapan kita menjadikan riset itu sebagai syarat kelulusan kita, kapan riset itu kita jadikan sebagai penghasilan utama kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lama bermain di dunia riset, tentu akan melihat potensi-potensi ini gitu. Sehingga yang terakhir dari external factors itu, why should I do research, adalah karena kita bisa mencapai small success before you get it as PhD or professor gitu ya. Jadi memang itulah motivasi teman-teman ketika bagaimana sebenarnya tidak harus menunggu Anda itu S2 atau S3 baru melakukan riset, tetapi riset itu bisa dimulai ketika teman-teman di S1 ataupun yang masih baru masuk kuliah, karena itu berproses, tidak ada yang instan gitu ya. Karena memperdalami metode-metode, kemudian analisa, kemudian cara menulisnya itu tidak bisa instan, tetapi melalui proses. Pasti berbeda hasil penulisan di semester 1, semester kedua, ataupun di kuliah S1, kemudian S2 itu sangat significantly difference ya. Jadi itu sangat berbeda sekali dengan hasil-hasil teman-teman ketika mempelajari dunia penelitian. Nah, kemudian satu lagi, kalau teman-teman, ini sebagai informasi aja, kenapa kita harus mempertimbangkan riset itu kalau di dunia luar itu menjadi pedoman.
Artinya semua pembangunan, semua proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah itu harus berdasarkan research gitu ya. Karena riset itu dia menyumbangsihkan gagasan, keterbaruan ataupun novelty yang bisa dijadikan pedoman gitu. Nah, sehingga riset itu atau penelitian itu menjadi penting di dunia di kehidupan sehari-hari. Nah, bisa jadi sebagai membangun ide kita lebih mendalam. Kalau teman-teman di dunia akademisi tentu menghasilkan karya-karya seperti draft kebijakan, kemudian jurnal, buku, ataupun model gitu ya, yang bisa diaplikasikan di dunia akademik maupun disebarluaskan secara publik gitu. Kemudian bisa jadi sebagai kekuatan analisa kita dalam membaca isu. Misalnya teman-teman diajak sebagai pembicara, itu tentu gagasan kemudian pola pikir, cara analisanya itu kan terbentuk dari kebiasaan teman-teman membaca. Membaca itu kan bagian dari proses penelitian. Nah, sehingga kerangka inilah yang bisa menjadikan kita menganalisa secara dalam, kemudian membangun ide, kemudian membangun gagasan yang kompleksitas gitu. Tentu penelitian menjadi penting untuk teman-teman kembangkan mulai sekarang gitu ya. Nah, tentu yang terakhir harapannya penelitian itu memang kalau di dunia luar harus menjadi inovasi. Inovasinya itu bisa jadi kalau di akademisi ya bisa jadi berbentuk jurnal gitu atau buku, kemudian model ataupun draft kebijakan yang direkomendasikan ke pemerintah setempat gitu. Nah, sehingga kalau dalam background saya memang saya mengambil master itu by research. Jadi selama perkuliahan itu saya mendalami research, tentu itu menjadi ketertarikan saya gitu, sehingga kenapa saya sangat suka di dunia penelitian. Karena memang kita tidak hanya menulis, tetapi kita mendapatkan gagasan ilmu, kemudian keterbaruan ilmu itu tentu sangat mudah kita dapatkan ketika kita sering membaca sebelum menulis gitu. Nah, yang pertama kalau kita pertimbangkan, teman-teman harus memikirkan dulu gitu, kenapa kita perlu melakukan research, kemudian cek gitu. Cek itu artinya teman-teman melihat background teman-teman. Kalau misalnya suka di dunia penelitian, maka justru itu teman-teman harus sering terlibat di forum-forum akademik, kemudian ada pelatihan penulisan ya, kemudian bisa jadi diskusi-diskusi ilmiah gitu. Itu kan bagian terkecil dari proses sebelum melakukan penelitian. Karena setelah proses diskusi tentu akan memunculkan ide yang kira-kira ini sangat menarik dan perlu diteliti gitu. Atau dikaji secara akademis gitu. Nah, sehingga dari situlah teman-teman bisa melakukan atau memulai menulis. Ini secara sederhananya ya. Jadi pikir dulu, kemudian cek background kita, apa potensi yang bisa kita kembangkan, kemudian mulailah menulis gitu. Nah, yang kedua sama, komputerisasi pengalaman itu penting. Artinya kalau teman-teman punya skills dalam mengolah atau mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang saat ini trends gitu ya, atau yang saat ini lagi booming, teman-teman itu bisa manfaatkan. Karena seumuran teman-teman ini kan masih masa-masa produktifnya untuk memahami, kemudian mempelajari software ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman jadikan sebagai itu tadi modal. Kalau teman-teman ini mau menjadikan sebuah honor atau penghasilan tentu ini menjadi peluang gitu. Nah, makanya saya sebutkan tadi kenapa why should I do research gitu ya. Jadi pertimbangannya kan ada beberapa klasifikasi tadi.
Jadi misalnya kalau sebagai keahlian atau ketertarikan atau latar belakang maupun sebagai small sukses ataupun faktor lain gitu. Nah, ini yang teman-teman perlu pertimbangkan gitu. Jadi secara sederhananya mari lihat pikirkan kalau teman-teman akan terjun ke dunia penelitian nantinya itu tidak sesusah ataupun tidak sekompleks yang teman-teman pikirkan yang harus menulis secara akademis. Mulailah menulis dengan secara sederhana. Artinya tulisan itu kan bisa dimulai dari opini, kemudian dikembangkan menjadi lebih ilmiah, lebih saintifik gitu. Jadi memang prosesnya itu bertahap. Nah, tergantung level ataupun kapasitas teman-teman di masing-masing background-nya. Makanya teman-teman harus melihat kalau misalnya sudah pernah terlibat di dunia penelitian, maka tentu ini sangat familiar gitu. Bagaimana menulis jurnal, bagaimana melakukan penelitian, apa jenis-jenis metode dalam penelitian, apa yang harus diteliti gitu ya. Bagaimana penelitian itu bisa terbit di jurnal-jurnal internasional gitu ya, sehingga karya ataupun ide teman-teman bisa dilihat ataupun dibaca oleh seluruh ilmuwan gitu. Nah, sehingga ini secara background atau sebagai informasi umum tentu teman-teman sangat familiar kalau riset itu tentu dilahirkan atau dikemas dalam sebuah jurnal gitu ya. Kalau jurnal itu kalau yang sudah sering ataupun sering membaca jurnal tentu ini pola yang sangat umum gitu ya, mulai dari judulnya, abstraknya, keywordsnya, introductionnya, kemudian riset metodenya, related studies-nya ya, finding and discussion, conclusion and reference. Nah, ini adalah bentuk penelitian yang harus teman-teman kembangkan. Ini saya kira semuanya sama kalau strukturnya itu, tetapi paling tidak teman-teman mulailah belajar mungkin dari bagaimana menulis abstrak gitu ya, bagaimana mengembangkan introduction gitu, kemudian bagaimana memilih metodologi penelitian yang tepat, kemudian bagaimana merujuk kepada referensi-referensi yang berkaitan ataupun membuat analisa sesuai dengan background kita. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman sudah memiliki ketertarikan, maka manfaatkanlah konektivitas tadi yang teman-teman yang suka berorganisasi, maka ajaklah teman-teman ikut misalnya tulisan ilmiah, lomba tulisan karya ilmiah, ataupun mulai menulis bersama gitu ya. Jadilah mulai menulis dengan hal-hal yang teman-teman kuasai gitu, tidak perlu langsung menulis dalam bentuk jurnal yang begitu kompleks, tapi bisa dimulai dengan hal-hal yang memang teman-teman sudah lalui proses itu gitu, sehingga dari proses itu teman-teman hanya mengemas itu dalam sebuah atau mengembangkannya ke menjadi sebuah jurnal gitu. Sebagai informasi saja, kalau teman-teman yang suka di dunia penelitian ada target gitu ya, kenapa kita harus melakukan riset gitu? Ada target khusus yang memang akademisi kemudian cendekiawan itu menulis agar tulisannya terbit di berbagai macam platform gitu ya. Yang paling tinggi itu namanya Web of Science ya, atau isi Thomson. Itu indeks yang memang dikejar para ilmuwan gitu ya, sehingga tulisan mereka bisa dibaca oleh seluruh penulis gitu. Kemudian Scopus ini juga menjadi sangat fundamental bagi seorang dosen kemudian peneliti ya. Kalau mahasiswa terbit di sini, wah luar biasa, mungkin sangat mungkin gitu ya, karena ada beberapa teman-teman saya kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ikut penelitian payung dengan dosennya, mereka berkontribusi sehingga mereka sudah publish di Scopus juga. Kemudian ada indeks Copernicus, ini mungkin di jurnal-jurnal masing-masing kampus itu mereka sudah terindeks ini,
yang paling kemudian yang bisa teman-teman lakukan sekarang untuk kalangan mahasiswa, paling tidak sudah punya Google Scholar. Artinya tulisan-tulisan yang pernah kalian publish itu sudah masuk ke Google Scholar. Atau kalau belum punya Google Scholar, maka yang paling sederhana adalah ResearchGates gitu ya. Jadi teman-teman bisa melingkan semua tulisannya, berkomunikasi dengan para ilmuwan, para peneliti di ResearchGates. Jadi kalian bisa melihat bagaimana mereka merumuskan itu menjadi sebuah penelitian. Gitu. Nah, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, untuk kalangan teman-teman yang masih yang masih kuliah kemudian pada masa yang produktif ini, maka kembangkanlah software yang memang saat ini lagi tren. Karena itu menjadi modal. Karena itu bisa menjadi pondasi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mengembangkan kemampuan itu menjadi menjadi sebuah opportunity ataupun peluang untuk bekerja sama ataupun menulis bersama atau membuat keterbaruan-keterbaruan dalam penelitian. Metode itu sangat penting. Banyak di kalangan kita, mereka punya ide, tetapi tidak bisa memvisualisasikan idenya itu ke dalam bentuk yang lebih menarik. Sehingga software sangat membantu mengilustrasikan semua ide-ide kita itu ke dalam sebuah gambar, gitu ya. Ataupun ke dalam sebuah visualisasi, sehingga untuk generasi teman-teman yang millennials ini, tentu saya memberikan peluang untuk mempelajari software-software di ilmu social science, di kedokteran atau di kesehatan gitu ya, di hukum segala macam. Carilah software-software ataupun metode-metode yang memang itu belum banyak dikembangkan, sehingga teman-teman bisa mengembangkan itu sebagai skills sebelum kalian graduation, sehingga nanti kemampuan itu bisa sangat berguna ketika ingin melanjutkan studi, ketika ingin menjadikan riset itu sebagai sumber penghasilan. Ini sangat membantu gitu ya. Jadi penelitian itu memang menariknya adalah kita mendapatkan keterbaruan ilmu. Jadi memang ketika kita membaca tulisan-tulisan orang yang sudah dipublish itu, kita sangat antusias gitu, bagaimana mereka bisa menulis dengan metode ataupun data-data yang terbaru gitu ya. Jadi ini salah satu gambaran bagaimana software maupun digitalisasi itu sangat membantu dalam dunia penelitian. Jadi saya kira untuk materi saya itu, saya lebih mengajak ke teman-teman bagaimana memulai riset itu dengan sederhana, tidak harus secara kompleks, yang dalam berbentuk jurnal yang kompleksitas gitu ya. Artinya teman-teman sudah bisa memulai menulis itu, mulailah dengan membaca literatur reviews ya, kemudian melihat software-software yang memang itu menjadi penting untuk teman-teman, sehingga kalau misalnya hanya menulis tetapi tidak ada novelty-nya dengan penulis-penulis lain, itu sama aja gitu. Jadi kalian nanti akan kesulitan dalam menemukan peluang apa sih keterbaruan dalam penelitian kalian gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih kuliah S1, S2 dan S3, tentu penelitian itu menjadi sangat penting gitu ya, untuk dijadikan sebagai persyaratan sebelum kelulusan gitu. Jadi memang saya dari S1 sudah mulai gitu menulis jurnal, kemudian mempublikasikannya di jurnal-jurnal internasional. Tentu itu menjadi motivasi tersendiri gitu, melihat lingkungan kita ada yang lebih, maka kita punya motivasi bagaimana saya juga bisa begitu gitu. Jadi memang itu ya. Nah, jadi sebagai reminder aja. Jadi kalau misalnya bingung mulai riset itu dari mana, ya restate your topic briefly gitu ya, and explain why it is important. Jadi memang kembali melihat background teman-teman, ketertarikan nanti penelitiannya itu di bidang apa. Kalau misalnya masih bingung, maka seringlah ikut-ikut diskusi ilmiah, forum-forum ilmiah seperti ini, pembahasan-pembahasan yang
memang itu relevan dengan background kalian. Tentu nanti akan menemukan ide yang kira-kira teman-teman ingin lakukan atau dijadikan sebuah penelitian. Kemudian bisa jadi summarize main points of your paper, atau dari paper manapun kalian bisa mencari jurnal, terus kalian summarize apa sih yang menarik gitu ya. Ataupun kalian baca-bacalah, banyaklah literatur yang saya kira sangat menarik. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, saya kira sekarang sangat mudah, tinggal translate di Google Doc juga sangat gampang dan tidak terlalu buruk hasil terjemahannya. Kemudian discuss the significance of your points. Jadi cobalah berdiskusi dengan para penulis gitu, para teman-teman yang memang cenderung terlibat di dunia penelitian, sehingga kalian mendapatkan arahan, kemudian masukan, sehingga tidak sia-sia bagaimana ide kalian itu menjadi sebuah penelitian. Kemudian you have to address the future perspective. Nah, itu yang saya bilang. Makanya teman-teman harus mempelajari digitalisasi dalam penelitian. Artinya update dalam metode-metode yang terbarukan di penelitian gitu ya. Jadi saya kira itu dulu untuk pembahasan dari dunia akademisi terkhusus dalam penelitian. Setelah kalian mendapatkan motivasi ingin melanjutkan kuliah tadi gitu ya dari Mbak Helen, kemudian bagaimana kalian bisa membangun organisasi selama kuliah itu juga, dan kemudian hasil outputnya itu tentu teman-teman bisa menuangkannya ke dalam sebuah penelitian gitu ya. Jadi kalau saya itu backgroundnya memang peneliti, sehingga saya membentuk forum yang dinamakan Forum on Education. Kalian bisa mengunjunginya di websitenya itu fcabenermeriah.com gitu ya. Nanti di situ ada seputar informasi. Kemudian kalau misalnya mau research collaboration juga bisa. Gitu. Saya kira itu dulu. Nanti saya lebih suka diskusi maupun ada ada masukan ataupun ide yang ingin disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik Mas Agus. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi teman-teman, Mas Agus ini memaparkan lebih ke arah research atau penelitian ya. Nah, menarik nih tentang pertanyaan why should I do research gitu. Jadi menurut Mas Agus ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya adalah yang pertama dari keinginan diri kita sendiri atau rasa penasaran diri kita untuk meneliti. Dan yang kedua adalah ambisi dari kita. Untuk faktor eksternal adalah untuk mendapatkan gelar bisa orang tua atas dorongan orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga, tanggung jawab sebagai akademisi, atau mungkin kita bisa mencapai small success melalui penelitian. Nah, riset ini juga penting nih teman-teman, karena sehari-hari, riset ini memang penting di kehidupan sehari-hari kita, karena bisa memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran, memberikan sumbangsi pembaruan-pembaruan, terkait apapun di segala aspek kehidupan kita. Jika teman-teman masih bingung ingin mengambil penelitian apa atau menulis apa gitu, mungkin saran dari Mas Agus tadi adalah sering-sering ikut webinar terkait bidang yang teman-teman sukai, atau bisa juga berdiskusi dengan pakar-pakar di bidang yang teman-teman sukai gitu. Mungkin itu aja. Saatnya masuk sesi diskusi. Terlihat beberapa pertanyaan di chat box, dan yang pertama saya bacakan langsung ya teman-teman. Ada dari Safira Virginia. Ini bertanya kepada Mas Agus. Salam, izin bertanya Mas Agus, mungkin bisa dijelaskan hal apa saja yang membuat reviewer mereject hasil artikel kita. Mungkin bisa dijawab dulu, nanti langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa tadi? Safira Virginia, Mas. Oh ya, dari Safira. Hal yang membuat paper kita di-reject ya? Iya, Mas. Nah, baik. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Memang ada beberapa kendala teman-teman yang memang sudah sering menulis, tapi kendalanya adalah bagaimana mempublish atau mempublish riset itu ke jurnal. Ada memang kendala ataupun alasan reviewer itu merejected. Yang pertama, belum adanya signifikansi dari penelitian itu, gitu ya. Signifikansi itu artinya
apa sih novelty yang dihasilkan, apa yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian yang lain yang sama atau yang mirip judulnya dengan penelitian teman-teman. Misalnya melakukan penelitian di kajian tata kelola pemerintahan. Nah, tata kelola pemerintahan ini kan banyak sekali, luas sekali. Ini kalau dibandingkan penelitian lain, apa yang menjadi pembedanya, apa yang menjadi uniqueness-nya gitu ya. Jadi harus temukan dulu analisa. Ini bisa sebenarnya penelitian itu bisa terkadang sangat menarik, cuman menerjemahkannya ke dalam significancy research ataupun implikasi dari penelitian itu memang menjadi kendala di sebagai penulis pemula ataupun bagi para pemula itu sering kesulitan untuk menerjemahkan ide mereka itu ke dalam sebuah novelty ataupun signifikansi dari penelitian. Jadi saya kira kalau alasan utama tentu bisa jadi pertama tidak relevan dengan jurnal yang disubmit, yang kedua bisa jadi belum menemukan signifikansi dari penelitian teman-teman, yang ketiga bisa jadi isu yang disampaikan belum memunculkan teori-teori terbarukan, artinya belum terupdate gitu. Jadi sama, hanya kotanya aja yang beda. Misalnya tata kelola pemerintahan di kota A. Nah, kemudian penelitian penelitian selanjutnya tata kelola di pemerintahan B. Ini kan sebenarnya sama aja, cuman beda kota gitu. Jadi belum ada uniqueness-nya. Ataupun bisa memunculkan gitu apa sih yang menjadi pembeda di antara wilayah ataupun daerah lainnya, sehingga inilah yang harus diterjemahkan oleh para pemula ataupun para peneliti awal gitu ya. Nah, sehingga tadi saya sampaikan kalian harus melihat gitu ya kemampuan kita, skill kita dari background kita. Kalau teman-teman tertarik di ilmunya masing-masing agar lebih menarik, maka lakukanlah kolaborasi atau multidisciplinary research. Artinya sehingga itu menjadi keterbaruan, ada perspektif lain dari penelitian teman-teman gitu ya, sehingga harapannya nanti jurnalnya merasa wah ini ada hal yang unik nih dari perspektif ilmu pemerintahan, ada juga dari perspektif kesehatannya, sehingga ini menjadi kombinasi ataupun pengalaman saya sebagai reviewer itu saya akan terus mencari uniqueness dalam paper itu gitu. Jadi itu dulu. Baik, oke. Baik, terima kasih Mas Agus. Gitu ya, Mas Safira, jawabannya. Jadi beralih ke pertanyaan kedua. Oh, kayaknya ini ke Mas Agus lagi. Selamat siang Mas Agus, nama saya Vita. Saya ingin bertanya tentang dunia research. Jadi saya dan teman saya ingin memulai research untuk persiapan studi S2. Namun kami sudah lulus, jadi bukan mahasiswa lagi. Apakah ada saran dari Mas Agus untuk memulai membuat jurnal dan bagaimana mencari supervisor? Karena saya dengar apabila ingin publish paper itu statusnya harus ada lembaga yang menaungi seperti universitas. Terima kasih Mas Agus. Mungkin seperti itu Mas, bisa dijawab. Ya, terima kasih untuk Pita. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadikan atau membuat paper itu untuk persiapan S2 itu memang bagus, karena saya juga sebelum masuk S2 saya buat jurnal dulu. Jadi dari jurnal itu saya jadikan sebuah proposal gitu. Jadi ada juga kemarin salah satu teman saya konsultasi bagaimana jurnal itu ataupun tulisan teman-teman dijadikan sebuah persiapan untuk S2. Karena sebelum kita mendapatkan supervisor, ini kompleks ya, mungkin pengalaman kan beda-beda cara masuk S2, tetapi paling tidak melalui penelitian itu tentulah menarik untuk mendapatkan supervisor yang memang ilmu disiplinnya sama dengan kita. Tentu ini melalui atau dibuat dari hasil karya ilmiah kita yang dulu kita kerjakan S1, itu bisa dikembangkan, diperbaiki, dipermak kembali, sehingga itu menjadi sebuah penelitian yang menarik, dan kita konsultasikan ke orang yang memang yang membidangi di bidang penelitian, sehingga nanti ada masukan, ada dirubah bagian mana, sehingga nanti kalau teman-teman mengajukan S2, supervisornya tertarik dengan tulisan Anda gitu, sehingga ini menjadi modal
ketika teman-teman sudah punya jurnal, jadikan itu sebagai proposal, dikembangkan kembali apa yang ingin diteliti dari hasil penelitian sebelumnya. Gitu ya, masukkan teori-teori terbaru, kemudian temukan uniqueness-nya, sehingga itu sangat penting untuk dijadikan sebuah atau mencari supervisor gitu. Jadi kalau yang belum punya lembaga nggak apa-apa, pakai lembaga yang S1-nya gitu. Kalau teman-teman lulus dari Universitas A, maka jadikanlah itu institusi awal dulu. Nggak apa-apa, tidak masalah. Malah kampusnya senang kan kalau misalnya menggunakan aplikasi ataupun lembaga yang kita pakai dijadikan sebagai aplikasi. Kan indeks mereka naik, kan tentu itu sangat tidak masalah ketika teman-teman belum punya aplikasi. Misalnya kalian lulusan mana, gunakanlah kampus itu dulu sebagai aplikasi kalian sebelum kalian menemukan home base university ataupun lembaga yang kalian tempat bekerja nanti, gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Ini pertanyaan ketiga dari Wildan Okto Bilal, kayaknya hampir mirip ya sama pertanyaan dari Vita tadi sebelumnya. Cuman kalau Vita ini karena sudah lulus dan yang Mas Wildan ini masih mahasiswa gitu. Intinya bagaimana cara memulai kepenulisan. Kalau yang Mas Wildan ini lebih ke mencari teman yang sefrekuensi gitu Mas. Sepertinya ini ke Mas Agus lagi Mas. Nah, ya tadi memang makanya saya kasih tahu klasifikasi jurnal-jurnal itu ya, atau klasifikasi indeks dalam jurnal. Jadi kalau misalnya belum punya teman, maka aktiflah di LinkedIn gitu ya, di ResearchGate, di Akademia. Itu kan wadah untuk teman-teman untuk menemukan partner kolaborasi ataupun saya sering mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan seumuran saya gitu untuk melakukan penelitian. Ya, itu karena konektivitas kita walaupun kita belum kenal tapi kita terhubung dalam suatu link yang memang itu ruang lingkupnya sama gitu. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya bagaimana cara menemukan minat kepenulisan, nggak masalah, kalian bisa menulis topik A, topik B, topik C, misalnya bermacam isu kalian teliti, itu nggak masalah, karena kalian belum spesialis. Artinya kalian masih memperdalami bidang kalian itu di bidang apa. Sehingga kalian nanti menjadi multiple analisis A, analisis B, analisis C. Sehingga nanti mengambil S3 seperti Helen, nanti dia akan menemukan spesialisnya di bidang apa. Jadi kalau S1, S2 itu terserah kalian mau masuk di bidang apa, mau di penelitian kolaborasi, penelitian A, penelitian B, itu tidak menjadi masalah, karena itu kita jadikan sebagai gagasan atau mempertajam metode analisa kita dalam penelitian. Jadi saya kira bagaimana cara memulainya, mulailah menulis apapun yang kamu tertarik, apapun isu yang kamu dapat, cobalah cari judul itu di jurnal. Ada nggak penelitian yang memang mirip dengan judul itu? Sehingga kamu baca metodenya, baca literaturnya, kira-kira ini sangat mirip, maka kamu akan menemukan gagasan, ide apa yang akan kamu lakukan untuk dilakukan atau dijadikan sebagai penelitian. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Nah, ini pertanyaan keempat. Karena tidak ada narasumber yang dituju, mungkin bisa bergeser ke Mbak Helen atau Mas Adi nanti yang menjawab. Maaf Kak sebelumnya, mohon maaf. Sebelumnya mungkin agak menyeleweng dari materi diskusi. Mau bertanya tentang Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia mengalami bonus demografi pada tahun 2045. Bagaimana cara kita sebagai generasi milenial yang akan menghadapi Indonesia Emas mampu memiliki kualitas SDM yang mumpuni sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Mungkin dari Mbak Helen dulu bisa menjawabnya Pak, dari pertanyaan dari Angel. Oke. Mungkin kalau kita bicara bonus demografi ya, kalau dengan
angka produktif yang dimiliki Indonesia mungkin hanya angka itu ya. Cuman kalau kalau kita bicara apakah betul kita mendapatkan benar-benar bonus dari demografi itu, ya itu tergantung kita sebetulnya. Jadi kita sebagai generasi milenial ya, yang saya tadi bilang bahwa ketika kita di suatu tempat, usahakan mendapatkan sesuatu yang kita pengen. Misalnya kalau kita ngapain sih kuliah? Nah, dari pertanyaan dasar itu aja, kalau teman-teman kuliah itu cuman untuk ngejar gelar biar dapat pekerjaan yang lebih oke, lebih mapan gitu ya. Yang penting selesai dulu kuliah, nggak dapat apa-apa, apakah akan menghasilkan kualitas SDM yang bagus juga? Nah, dari situ yang sebetulnya mahasiswa itu juga harus memikirkan ini ya. Ketika kita kuliah, kita sudah terjun di, misalnya saya di ilmu pemerintahan, dulu saya nggak mau di sini misalnya gitu ya. Tapi kok bisa sampai S3 gitu kan? Karena dari awal ketika saya masuk di ilmu pemerintahan itu sebetulnya bukan passion saya di awal, tapi saya menjadikan itu sebuah passion saya, maka saya akan mendapatkan ini gitu. Jadi jangan berpikir bahwa teman-teman itu salah jurusan atau salah masuk organisasi misalnya, atau saya di organisasi ini atau di kegiatan ini saya hanya dimanfaatkan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa menjadikan sebuah yang kemarin webinarnya dari kami itu ada seorang dokter hewan yang mengatakan seperti ini. Kita itu harus kita tidak hanya menyenangi apa yang kita kerjakan, tapi kita justru harus juga menyenangi apa yang sedang kita kerjakan. Jadi kita itu nggak hanya melakukan apa-apa yang kita senangi, tapi yang sekarang kita lakukan itu juga harus jadi kecintaan, jadi kesenangan. Nah, itu yang menurut saya akan menimbulkan atau apa kita, kita kita jadi punya tas gitu seperti itu. Usahakan semua itu seoptimal, melakukan apa-apa itu dasari dengan niat dan juga senang gitu. Itu menurut saya ya akan menghasilkan kualitas yang sampai sekarang mungkin jadi kelebihan di dalam diri teman-teman masing-masing gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Saya nggak pengen bicara yang general ya, maksudnya dengan cara improve diri itu gimana, banyak kalau teman-teman cari di internet, tapi dari hal kecil yang teman-teman bisa lakukan, contoh di kelas ya Anda belajar fokus, misalnya Anda melakukan riset juga tidak hanya sekedar kalau saya tadi menyimak dari Kak Agus ya, nggak cuman sekedar pengen lulus aja, tapi ada sesuatu yang mungkin achievement atau mungkin karena uang honor gitu ya atau apa, tapi itu kemudian dari Arta juga organisasi kita nggak hanya dapat sertifikat ya kan, tapi kita bisa bantu apa ke orang lain, sehingga itulah yang akan mengeksplorasi lebih jauh bahwa kualitas diri kita itu akan terus meningkat seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke moderator lagi. Baik, terima kasih Mbak Helen. Dan Mas Adi, ada tambahan Mas terkait pertanyaan? Oke, baik, mungkin dikit aja ya, karena memang udah dijelasin sama Mbak Helen sebagian besar tadi. Nah, kalau berbicara masalah bonus demokrasi di Indonesia, kita perlu tanyakan apakah itu benar-benar bonus atau jangan-jangan bukan nih kan yang ditanyain. Nah, bagaimana cara kita untuk mengimprove sebenarnya generasi milenial ini? Padahal kan kalau kita lihat generasi milenial ini punya potensi yang sangat besar di tahun yang akan mendatang. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya coba posisikan diri teman-teman sebagai orang lain terlebih dahulu. Kalau saya lihat gini, jika teman-teman nggak ikut organisasi, kalau teman-teman tidak mengikuti namanya kegiatan sosial lainnya, entah di dalam kampus atau di luar kampus, apa yang membedakan teman-teman dengan orang lainnya di dalam universitas tersebut? Itu yang pertama. Apa yang membedakan kualitas teman-teman dari teman-teman lainnya? Bahkan ada teman yang bisa dapat IPK-nya masih 4 sampai semester akhir,
Lalu kalau teman-teman kayak gitu, lalu bedanya apa? Itu yang pertama. Kedua, ketika teman-teman mengikuti organisasi, apakah organisasi teman-teman bisa mengimprove teman-teman dalam skill teman-teman? Atau jangan-jangan teman-teman cuma kerja biasa aja di organisasi, cuma dapat capeknya doang, cuma dapat kayak misal jualan risol, kalau nggak laku dimakan sendiri. Nah, itu kan sering terjadi banget. Nah, itu dipertanyakan apakah organisasi itu bisa menawarkan soft skill ke teman-teman. Yang ketiga, yang perlu dipertanyakan apakah teman-teman harus selalu selalu terjebak di dalam organisasi internal kampus. Nah, apakah jika terjebak di dalam internal kampus, kawan-kawan atau jaringan teman-teman ini nanti bakal tempat meluas. Nah, ini 3 hal ini sebenarnya penting. Yang tadi disampaikan dengan Mbak Helen juga tentang jurusan dan lain sebagainya. Tapi aku pikir kalau misalnya aku berbicara di ranah organisasi dan gerakan sosial, ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui adalah apakah ketika teman-teman hanya berkuliah itu bisa membuat teman-teman lebih berbeda dari yang lainnya, kualitas diri teman-teman meningkat. Atau kedua, apakah teman-teman ikut organisasi itu benar-benar bisa impactful ke teman-teman, memberikan soft skill ke teman-teman, atau jangan-jangan cuma kayak kerja-kerja doang. Yang ketiga, apakah teman-teman bisa meluaskan jaringan? Itu 3 hal. Tapi yang selanjutnya adalah tentang passion kalau menurut. Nah, kalau misalnya kita nurutin passion kita sendiri, menurutku kita nggak bakal bisa menghadapi bonus demografi. Kenapa? Dulu waktu kita kecil, jujur ya, waktu aku kecil pribadi aku pengen banget jadi seorang pelukis dulu. Pengen banget jadi seorang pelukis. Waktu SD, waktu SMP ganti lagi jadi astronot. Waktu SMA ganti lagi pengen jadi orang tukang jualan. Waktu kuliah ganti lagi. Nah, ketika proses ganti-ganti itu kan terjadi karena memang tuntutan kerja. Dunia kerja itu selalu semakin ketat, persaingan semakin ketat, dan peluang semakin kecil. Mau nggak mau, teman-teman harus bisa mengikuti apa yang teman-teman sedang kerjakan sekarang. Ketika aku memutuskan untuk belajar di ilmu pemerintahan, itu sebenarnya kan bukan dari passion sebenarnya yang aku pengen, tapi ya memang itulah yang aku ambil gitu, dan aku harus siap ambil resiko itu. Aku siap harus belajar di situ. Tadi benar apa yang kata Mbak Ellen, dan tadi disampaikan juga bahwasanya kita harus belajar mencintai apa yang sudah kita pegang kali ini. Ketika kita sudah belajar mencintai, artinya kita sudah mengorbankan passion lama kita. Dan menurutku passion sebenarnya adalah ketika kita benar-benar belajar dan mencintai apa yang sudah kita kerjakan. Dan suatu saat insya Allah pasti bakal dapat hal lebih dari apa yang kita lakukan ini, walaupun itu bukan passion awal kita. Dan itu adalah bekal kita untuk bisa menghadapi bonus demokrasi sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Nanti kurang lebihnya mungkin bisa didiskusikan. Itu aja. Kembalikan ke moderator, Mbak Ari. Makasih Kak Adi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, dan sepertinya menjadi pertanyaan terakhir ya teman-teman, dari Teresia Ines Vangresi. Tadi kakak mengatakan soal explore. Nah, explore nih berarti ke Mas Adi ya. Namun, apa yang terjadi ketika explore lebih banyak, justru membuang waktu dan tenaga untuk itu yang memang bukan bidang kita. Mungkin dapat pembelajaran dan pengalaman, namun effort kita dalam hal waktu dan energi, kalau tidak sesuai minat dan bidang, pastilah terbuang, Kak. Lalu bagaimana atau cara lain apa untuk mencari kegiatan selain dengan eksplorasi diri? Terima kasih. Mungkin tadi bisa dijawab. Oke, baik. Pertanyaannya menarik sekali. Sebenarnya ada hal yang perlu dibedakan antara apa itu minat dan apa itu bidang ya sebenarnya. Kalau misalnya saya ini kan kuliah di ilmu pemerintahan. Bidang saya adalah saya belajar tentang politik, tentang pemerintahan, tentang governance dan lain sebagainya. Tapi belum tentu bahwa minat saya itu di itu aja gitu, di ilmu pemerintahan aja. Ada juga minat saya di tentang IT mungkin. Ada juga minat saya tentang lingkungan. Ada juga minat saya tentang editing dan lain sebagainya. Nah, yang saya maksud di sini adalah explore dalam bidang or your field yang sebenarnya kamu minati, bukan yang sama dengan apa bidang. Ketika kamu ini seorang belajar di manajemen, kalian juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa melakukan kegiatan sosial di bidang lingkungan, kayak gitu. Karena ketika teman-teman melakukan across across the field gitu, teman-teman bisa dapat perspektif baru, bukannya buang waktu, itu bisa mendapatkan perspektif baru.
Dan gimana caranya biar nggak buang waktu? Teman-teman harus bisa membedakan tadi yang seperti saya jelaskan antara sibuk dengan produktif. Perlu dipertanyakan lagi dalam proses explore itu, teman-teman kan bakal tahu nih apa yang bakal dilakukan, apa yang bakal kita beri di kegiatan sosial itu, apa yang bakal kita dapatkan, apakah itu produktif atau enggak, apa cuma sibuk aja. Nah, kita harus tahu kan di situ impact-nya apa di bagian explore. Nah, setelah explore kan examine. Di examine itu kita menguji berapa lama sih kira-kira, apakah waktunya 1 tahun, apakah dalam waktu 1 tahun melakukan kegiatan sosial itu nggak kelamaan, apakah mungkin terlalu pendek. Nah, itu kan kita bisa examine di situ menurut kebutuhan kita. Kayak misalnya contohnya ya, ketika aku ini kan lagi pandemi nih, dan aku lagi skripsi, dan kebetulan lagi banyak sekali kerjaan kosong, lagi banyak waktu kosong juga, makanya aku memutuskan untuk melakukan volunteering di Bumi Muda. Itu adalah sebuah NGO kepemudaan yang berfokus pada bidang ekologi dan climate change, tentang pemanasan global. Nah, aku juga inject di situ di bagian content writer. Jadi kerjaanku yang neliti di situ, baca-baca. Walaupun aku nggak tahu sebenarnya tentang isu ekologi, tapi aku mencoba untuk belajar di perspektif baru, dapat teman baru dan dapat ilmu baru di situ. Nah, aku pikir bahwa ketika punya waktu lama di pandemi seperti ini dan aku join di kegiatan seperti itu, lebih baik seperti itu daripada nggak sama sekali. Itu menurut saya seperti itu. Dan nggak ada salahnya sih kalau misalnya baru. Mungkin itu aja sih. Saya kembali ke moderator. Mungkin nanti kita diskusikan bisa. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke teman-teman, jadi rasanya udah cukup ya pertanyaan dari teman-teman semua, dan tadi jawaban-jawaban dari narasumber yang emang bagus-bagus banget. Nggak, kita udah berada di penghujung acara. Semoga dari apa yang tadi telah disampaikan oleh narasumber dan dari pertanyaan teman-teman juga bisa meningkatkan semangat kita untuk menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan juga riset. Ya walaupun memang sedang pandemi COVID-19 seperti ini, tapi ya tetap semangat aja teman-teman. Semoga setelah ini ada keberkahan luar biasa bagi kita semua. Nah, saya selaku moderator meminta maaf apabila selama saya memandu acara ini terdapat salah-salah kata atau hal yang kurang mengenakan di hati. Dan terima kasih juga kepada teman-teman serta narasumber Mbak Helen, Mas Abi, dan Mas Agus Tiara. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi acara pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu pada kesempatan offline. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Airus, Mbak Helen, dan semuanya. Oh ya teman-teman, nanti sertifikatnya di-share awal bulan ya. Nanti materi juga akan dikirimkan di grup. Terima kasih teman-teman.